ataupun Fred. Di sini AWB berikan umpan ke Fred, Fred langsung berikan umpan ke Bruno. Bruno dan Van de Beek tidak ada yang mengkawal, tetapi masalahnya Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan sangat-sangat super dramatis, pertandingan antara Soton menghadapi MU. Pada pertandingan tersebut MU ketinggalan nih 2-0. Kemudian di babak kedua dihajar habis oleh taktikal Ole. Jadi teman-teman pasti penasaran apa yang dilakukan oleh Ole sehingga membuat MU berhasil menaklukkan Soton. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Ya, ini merupakan starting 11 dari kedua tim. Soton menggunakan pola 4-4-2, sedangkan MU menggunakan 4-4-2 Diamond. Nah, kita langsung melihat ketika Soton ingin membuild up serangan dari kaki ke kaki. Nah, di sini teman-teman pemain MU langsung melakukan penekanan ke daerah permainan dari Soton, sehingga pemain-pemain Soton tidak mempunyai ruang untuk membuild up dari bawah. Di sini posisi pemain belakang Ian sudah memegang bola, ingin memberikan umpan ke Walker, tetapi pemain MU langsung berhasil melakukan interception. Kita lihat guys di video. Nah, di sini guys pemain-pemain MU langsung melakukan penekanan ke daerah permainan dari Soton, sehingga Soton sulit banget melakukan permainan 1-2 sentuhan. Di sini Ian bakal memberikan umpan ke Walker, ternyata berhasil ditutup oleh Van de Beek posisi dari Walker. Kita lihat. Nah, di sini guys berhasil ditutup. Oke, bagus banget. Kemudian di sini kembali guys, scene selanjutnya ketika MU melakukan penekanan pressing yang sangat baik untuk menutup pergerakan pemain-pemain Soton. Bruno menutup pergerakan Ian sehingga Ian susah memberikan umpan ke CB sebelah kiri dari Soton, yaitu Janik. Sedangkan di sisi tengah teman-teman perhatikan, Oriol ditutup pergerakannya dan di covering oleh Greenwood, Rashford, James, kemudian Walker, Van de Beek. Sampai situ jelas guys ya. Di sini terjadi kegugupan di posisi Soton. Kita lihat. Di sini dibalikkan ke belakang, Bruno terus melakukan penekanan kepada Alex. Di sini Alex, penjaga gawang dari Soton, salah mengambil keputusan yang memaksakan diri untuk memberikan umpan ke posisi Greenwood. Memang ada situ pemain Soton Oriol. Kita lihat guys, di sini salah karena pressing yang sangat baik. Dari posisi angle lain, kita lihat guys di sini. Alex memberikan umpan, memaksa ke posisi Oriol. Sedangkan Oriol udah meminta jangan berikan umpan ke dia, berikan umpan ke back sebelah kanan, yaitu Ian tadi teman-teman. Sedangkan posisi Oriol udah siap tuh di covering oleh posisi Greenwood. Dan di sini kesalahan dari lini belakang Soton. Kesulitan ya melakukan build up play dari kaki ke kaki dari bawah guys ya. Kita lihat, ya salah. Nah, kemudian dari statistik pressing kedua tim, Soton melakukan 21 kali pressing tim. Akurasi pressing yang mereka lakukan sangat rendah, 33% guys. Sedangkan MU 20 kali pressing yang mereka lakukan, tetapi efektivitas pressingnya sangat-sangat baik, 53%. Nah, di sini teman-teman melalui kaki Maguire, MU mencoba melakukan build up play dari posisi tengah. Kita lihat pergerakan Bruno turun ke bawah membantu Matic dalam build up. Nah, di sini teman-teman pemain-pemain dari Soton berhasil menutup pergerakan Bruno, Matic, Oriol, James, Musa ataupun Armstrong. Didukung oleh pergerakan dua striker Soton di depan Adams, Walcott. Jadi Maguire nggak bisa tuh memberikan umpan ke posisi Bruno Matic. Maguire akhirnya memberikan umpan ke Teles. Kita lihat guys. Nah, di sini diumpan ke Teles. Kemudian diumpan kembali ke Van de Beek, tetapi berhasil diintercept oleh Walker, bek kanan Soton. Kita lihat guys dari grafis. Nah, di sini guys, pemain MU, Bruno dan Matic berhasil ditutup pergerakannya, kebebasannya, ruangnya oleh Adams, Walcott, striker, kemudian 4 gelandang dari Soton. Mau nggak mau, MU bermain dari sisi sayap. AWB Teles mempunyai ruang, space yang lebar. Kita perhatikan Maguire umpan ke Teles, Teles umpan ke depan, berhasil di-interception. Oke. Nah, gagal di situ guys kan. Kemudian di sini klip yang menunjukkan kembali mau nggak mau MU harus bermain dari sisi sayap karena pergerakan Matic, Van de Beek, kemudian Bruno berhasil ditutup, diganggu oleh striker ataupun gelandang-gelandang dari Soton. Sampai situ clear guys ya. Di sini diberikan Maguire kembali ke posisi kiri. Teles. Ya, gagal lagi. Nah, di sini teman-teman perhatikan grafis yang menggambarkan pergerakan arah serangan MU, yaitu 50% dari sebelah kiri, tinggi banget. Dari tengah 23%, 26% dari sebelah kanan. Nah, kemudian kita bandingkan dari efektivitas arah serangan. Nah, di sini dia guys, statistik efisiensi serangan Man United kiri walaupun banyak guys, nggak begitu maksimal. Hanya 9% berbuah peluang,
35 kali dilakukan, tengah 20 kali dilakukan, 15% berhasil membuat peluang. Sedangkan kanan 15 kali, paling sedikit, tetapi secara efisiensi serangan, efektivitasnya lebih baik dari sebelah kanan. Sampai situ jelas guys ya, dari sisi sayap permainan MU. Kemudian dilakukan perubahan oleh Ole. Karena susah dari sisi tengah, Ole meminta Fred dan Matic untuk sedikit bermain dari bawah banget, turun ke bawah untuk memancing Musa Oriol, James Armstrong untuk menekan Fred dan Matic. Kita lihat guys dari grafis ini. Ya, di sini Fred, Matic turun ke bawah, kemudian tertariklah 4 gelandang dari Soton, Musa, Oriol, James Armstrong, Adam Walcott membantu menutup pergerakan Fred. AWB bisakah teman-teman bakal memberikan umpan ke Fred? Fred ini bakal memberikan umpan ke Bruno Van de Beek. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan space terhadap Bruno Van de Beek. Sampai situ jelas guys ya. Di sini ada space yang muncul, space yang lebar akibat Fred Matic turun ke bawah menjemput bola sehingga tertarik 4 gelandang dari Soton. Clear di situ. Tapi sayangnya Bruno tidak mempunyai tandem. Keselarasan konektivitas belum didapat di babak pertama sehingga ketika Bruno dapat bola, sering bola tersebut salah komunikasi guys. Kita lihat. Di sini diumpan Bisaka ke Fred, Fred kemudian mengumpan ke posisi Bruno Fernandes yang bebas tanpa ada kawalan. Nah, di sini dia guys grafisnya 4 pemain dari Soton, Musa, Oriol, James Armstrong, kemudian 2 striker dari Soton, Adams dan Walcott berhasil tertarik ke posisi AWB ataupun Fred. Di sini AWB berikan umpan ke Fred, Fred langsung berikan umpan ke Bruno. Bruno dan Van de Beek tidak ada yang mengkawal, tetapi masalahnya lini depan MU di babak pertama tidak memiliki konektivitas yang baik dengan Bruno ataupun Van de Beek ataupun pemain MU lainnya. Kita lihat. Di sini guys, Bruno dapat bola tapi miss. Nah, di sini kembali guys dilakukan hal yang sama oleh MU, yaitu dari posisi Fred. Fred turun ke bawah menjemput bola. Jadi tertarik nih pemain dari Soton 4 gelandang Musa, Oriol, James Armstrong. Sehingga ada space yang lebar antara jarak lini tengah Soton dengan lini belakang dari Soton. Bruno bermain di space tersebut dan berhasil. Tetapi konektivitas dari Bruno dengan teman-teman yang lainnya kurang begitu maksimal. Kita lihat Bruno berhasil tapi miss lagi kan. Nah, ini merupakan gol-gol dari Soton, dari bola mati semua teman-teman. Viewer ini berasal dari bola mati yang nggak bisa kita salahkan sepenuhnya dengan taktik Ole guys. Ini viewer individual. Nah, di sini teman-teman perhatikan grafis back dari Soton, Ian. Sudah ada tuh grafisnya, tanda panah guys ya, nomor 34. Rashford udah siap mengkawal, tetapi lepas. Ini masalah individual lagi guys ya. Cara pemain tersebut melakukan duel terhadap pemain-pemain Soton. Kita lihat guys, di sini Ian lihat tuh pergerakannya, jeber. Sangat bagus banget. Di sini lagi guys, posisi Yan tuh. Rashford udah melihat tuh. Di cover juga, ditutup juga oleh pergerakan Teles teman-teman. Tapi tidak sempurna apa yang dilakukan oleh pemain MU. Ini pure individual guys ya. Kesalahan individual. Lihat. Ya, jeber. Nah, kemudian dari gol tendangan bebas, free kick dari Soton guys. Dari posisi James dilakukan dan berbuah gol. Ini viewer berdasarkan dari individual, bukan taktikal guys. Karena dari taktikal Soton kesulitan banget. Kita lihat, jeber. Oke, jeber. Dari sini dia guys grafik dari XG dari kedua tim. Soton rendah banget tuh, 0,5 guys, 0,4 sampai 0,5 yang menghasilkan peluang create pemain-pemainnya dekat dengan gawang MU. Karena MU berhasil menekan, mempressing, mengganggu pergerakan-pergerakan dari Soton. Sedangkan MU sampai ke 2.5 peluang create, tetapi di babak pertama itu belum dikonversi dengan baik karena konektivitas di lini depan MU sedikit kurang maksimal untuk memanfaatkan space yang banyak guys. Nah, jadi guys, dari statistik duel udara kedua tim, gol dari Soton pertama dari duel udara. Jadi Soton melakukan 20 kali duel udara, sedangkan Man United hanya 14 kali. Jadi dari duel udara aja udah kita lihat kan siapa lebih unggul dari duel udara. Nah, masuknya Cavani guys menggantikan Greenwood membuat pemain-pemain dari lini belakang Soton tertarik ke posisi Cavani. Kita lihat guys, perhatikan pergerakan sini. Nah, Cavani turun dan bermain melebar ke kanan sehingga pemain-pemain dari Soton, backnya guys, Zanik tertarik ke posisi Cavani dan menimbulkan space dan ruang di lini belakang bagi Bruno. Sebelumnya, Bruno di babak pertama tidak mempunyai tandem yang baik. Kemudian di babak kedua, konektivitas antara Cavani dan Bruno sangat-sangat teruji. Kita lihat guys, Cavani dapat space.
Nah, di sini guys, salah satu umpan cuek dari Cavani guys, memberikan umpan langsung ke posisi Bruno. Konektivitas guys ya, koneksi antar satu pemain MU Cavani dengan Bruno sangat-sangat teruji. Kita lihat Cavani, Bruno tanpa ada pressure. Oke. Kemudian guys, di sini pressing yang dilakukan oleh Fred dan AWB. Pressingnya udah kita bahas di awal tadi, bahwa kolektivitas, efektivitas pressing MU sangat baik pada pertandingan kali ini. 2 lawan 1 berhasil lepas dari kaki Bertrand. Selain daripada konektivitas Bruno sama Cavani nantinya berhasil dari pressing, kemudian diserahkan bola tersebut ke Cavani. Nah, Cavani memberikan umpan ke Bruno. Nah, di sini teman-teman, Cavani bermain melebar, berhasil menarik 1 CB dari Soton, yaitu Zanik. Nah, kita perhatikan teman-teman, sehingga menimbulkan space yang lebar terhadap posisi Bruno. Ada ruang ketika Cavani masuk guys ya bagi Bruno. Konektivitas mereka sangat teruji. Di sini Walker bimbang antara menjaga Bruno atau Rashford. Kemudian Ian juga bimbang apakah menjaga Bruno atau menunggu pergerakan Cavani. Di sini langsung diberikan Cavani. Ya, di sini diberikan Cavani, teman-teman lihat Zanik nih, salah satu CB dari Soton ketinggalan akibat tertarik tadi ke posisi Cavani, dan Zanik CB Soton tidak berhasil menginterception bola dari Cavani dan berbuah gol. Kemudian guys, dari bola mati, konektivitas antara Bruno Fernandes dengan Cavani kembali. Bola spekulasi yang dilakukan oleh Bruno. Pergerakan tanpa bola Cavani, teman-teman, dari sini bisa kita saksikan Cavani sudah mengetahui arah bola bakalan jatuh ke posisi dia. Dia berlari ke posisi space yang kosong guys ya, space yang lebar. Inilah striker nomor 9 ya. Nah, di sini cukup menarik sebenarnya guys. Maguire memberikan instruksi. Cavani juga memberikan instruksi. Cavani guys, kalau teman-teman perhatikan, Cavani meminta bola tuh. Nah, disinilah menariknya, konektivitas kembali terjadi antara Bruno, Rashford, dan Cavani. Ini latihan banget nih. Sedangkan bek kanan dari Soton menjaga pergerakan Maguire yang angkat tangan tuh. Antara menunjuk ke posisinya ataupun menunjuk dan meminta arahkan bola tersebut ke Cavani. Di sini Bruno berikan umpan ke Rashford. Rashford langsung memberikan crossing ke Cavani. Sedangkan bek kanan dari Soton terlambat menutup Rashford karena fokus ke posisi Maguire. Setelah gol ini terjadi, bek kanan dari Soton diganti Walker. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, secara overall, pemain-pemain MU berhasil membuat Soton kesulitan, mulai dari build up bawah, ataupun berduel 1 lawan 1 guys ya. Itu kesulitan guys. Nah, gol dari Soton juga berbuah dari tendangan bola mati, bukan open play. Kalau open play, Soton jelas-jelas kesulitan. Dari XG yang kita saksikan tadi, Soton sangat rendah. Di babak pertama, MU sebenarnya mempunyai banyak peluang dengan kombinasi taktikal yang digunakan oleh. Ketika dia deadlock dari tengah, dia coba kiri. Kiri juga nggak berhasil, kemudian dia ubah dengan menarik Fred dan Matic ataupun Bruno turun ke bawah menjemput bola, sehingga space terjadi di jarak antar lini belakang Soton dengan lini tengah Soton. Sampai situ jelas guys ya. Dengan masuknya Cavani guys, itu harus kita akuin pergantian yang sangat jeli, pergantian yang sangat jenius. Dengan masuknya Cavani, lini belakang dari Soton, Zanik dan Ian kehilangan konsentrasi. Beberapa gol yang terjadi juga konsentrasi di lini belakang buyar akibat fokusnya pemain-pemain dari Soton untuk menjaga Cavani, sehingga mereka lupa pemain-pemain lain. Apa yang dilakukan oleh Ole sangat cerdik. Bedakan ya antara cerdik sama cerdas secara taktikal. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya. Ini mungkin udah episode keberapa kali aku sampaikan teman-teman, bahwa konsistensi pemain dan pelatih dan MU secara umum sangat dibutuhkan. Konsistensi. Kalau teman-teman mengikuti bedah taktik MU, apa yang aku sampaikan? Konsistensi. Secara taktikal, baik, bagus, cerdik pada pertandingan menghadapi Soton. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.